حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat, para bapak dan para ibu, para hadirin dan para hadirat, para ikhwan dan juga para akhwat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada petang hari ini, Dia Azza wa Jalla pertemukan kita dengan taufik dan takdirnya di majlis yang sudah kita sepakati bersama ini. Kesempatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita pada petang hari ini insyaallah ta'ala tidak akan kita sia-siakan, namun kita akan pergunakan untuk melanjutkan pelajaran kita, mengkaji kembali pokok-pokok akidah Islamiyah, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Yaitu kita akan melanjutkan membacakan kitab Al-Wajiz fi aqidati salafi sholihi ahli sunnati wal jamaati. Pada pengajian kita yang dahulu telah disebutkan oleh penulis atau penyusun kitab ini, yaitu Syekh Abdullah Ibn Abdul Hamid Al-Athari. Diawali kitab beliau muqaddimahnya dengan khutbatul hajah. Kemudian setelah beliau menyebutkan khutbatul hajah, maka beliau kemudian mengatakan pada halaman nomor 23 dari buku yang ada di hadapan kita ini, ayyuhal akhul muslimu, wahai saudaraku muslim, hadhihi kalimatun mukhtasaratun fi bayani aqidati salafi sholihi ahli sunnati wal jamaati. Ini adalah kalimat-kalimat yang ringkas tentang penjelasan akidah para salafus sholih, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penulis di dalam menyapa para pembaca kitab ini dan juga menyapa kita semuanya, menyebut dengan al-akh al-muslim, yaitu saudaraku muslim. Karena setiap muslim memiliki saudara muslim yang lainnya, dan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah saudara. Sebagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim.
bahwa seorang muslim itu adalah saudara seorang muslim yang lainnya. Meskipun tidak pernah bertemu, tidak pernah atau belum pernah kenal sebelumnya, selagi orang yang kita temui adalah seorang muslim, maka sungguh dia adalah saudara kita. Selagi dia adalah orang mukmin, maka dia adalah saudara kita. Dan Allah SWT menegaskan di dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu seluruhnya ikhwatun, adalah bersaudara. Adalah bersaudara. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan dengan saudara di sini bukan family, bukan kerabat. Dan Allah SWT serta Rasulnya tidak pedulikan tentang masalah family, tidak pula pedulikan tentang masalah kerabat. Demikian juga Dia Azza wa Jalla tidak pedulikan tentang masalah nasab atau garis keturunan darah. Meskipun terlepas dari garis keturunan darah, meskipun terlepas dari nasab atau kerabat atau famili, selagi mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang muslim, maka sungguh mereka telah diikat dengan persaudaraan yang hakikat, persaudaraan yang sesungguhnya, yang persaudaraan ini dibawa sampai nanti ke akhirat, yaitu ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah. Hal ini menunjukkan bahwa akidah Islam itu adalah akidah yang mempersaudarakan antara seorang yang belum pernah ketemu, belum pernah kenal, belum pernah ada hubungan kerabat, dipersaudarakan antara seorang yang muslim yang satu dengan seorang muslim yang lainnya, dipersaudarakan antara seorang mukmin yang satu dengan seorang mukmin yang lainnya, dengan jalinan ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islam. Oleh karenanya, jikalau seseorang ini mendapati perbedaan akidah pada orang lain yang dia famili dia, yang dia adalah kerabat dia, meskipun dia kerabat dekat sekalipun, sesungguhnya secara hakikatnya ukhuwah persaudaraan dia telah pecah. Meskipun dalam hal hubungan kekerabatan, hubungan famili, dia tetap dikatakan sebagai kerabat dekat, dia tetap disebut sebagai famili. Akan tetapi ukhuwah persaudaraan yang ada di antara dua orang yang berbeda akidah ini, yang satu akidahnya iman Islam, sedangkan yang lainnya adalah kufur, maka benar-benar tak ada lagi persaudaraan dalam hal ini. Dahulu ketika Nabiullah Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun, beliau berdakwah, mengajarkan iman, mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid, mengajak manusia agar semata-mata beribadah kepada Allah, dan agar tak seorang pun dari manusia yang berdoa atau yang meminta atau yang beribadah kepada selain Allah. Selama 950 tahun beliau berdakwah, kenyataan yang ikut ajaan dan seruan dakwah beliau sedikit, hanya belasan manusia. Bahkan istri dan anak beliau pun tidak ikut, tidak termasuk orang-orang yang taat kepada beliau, tidak termasuk di antara golongan orang-orang yang beriman. Maka tatkala Allah SWT mengabulkan permintaan Nabi Nuh waktu itu, agar tidak dibiarkan ada seorang pun yang kafir di permukaan bumi, melainkan Nabi Nuh meminta agar dibinasakan, maka Allah SWT mengabulkannya. Allah perintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan, Allah perintahkan kepada bumi untuk mengeluarkan sumber-sumber airnya, dikeluarkan semuanya. Allah perintahkan kepada kutub utara, kutub selatan untuk esnya mencair dan seterusnya, sehingga tidak ada dari permukaan bumi melainkan semuanya terbenam, semuanya tenggelam. Gunung yang waktu itu paling menjulang tinggi pun tenggelam, ditelannya itu
apa yang Allah perintahkan berupa air bah yang datang dari langit dan juga datang dari dalam bumi. Sehingga ketika putranya yang bernama Kan'an waktu itu, Nabi Nuh merasa kasihan dari putranya itu terhadap putranya ini, maka dipanggilnya putranya itu Kan'an tersebut, irkam ma'ana, wahai putraku, ikutlah berkendara dengan kami. Ikutlah, yaitu naik bahtera, naik kapal bersama kami. Wala takun minal kafirin, dan kamu jangan termasuk golongan orang-orang kafir itu. Kamu jangan termasuk golongan orang-orang kafir itu. Tapi putranya enggan mengikuti ajakan Nabi Nuh. Dia mengatakan, aku akan naik ke gunung ini. Aku akan naik ke gunung ini, dan niscaya aku akan diselamatkan dengan aku naik gunung ini. Disangka akan ada tersisa di atas permukaan bumi ini, di antara pucuk-pucuk gunung atau pucuk-pucuk yang paling atas dari bukit-bukit. Disangkanya itu yang akan menyelamatkan. Ya'simuni minal ma', niscaya gunung ini nanti akan menjagaku dari air bah ini. Maka kemudian Allah sudah menyebutkan, fahala bainahuma maujun, maka Allah SWT takdirkan antara Kan'an putranya dan Nabi Nuh ayahnya ada gelombang yang besar. Fakana minal mughraqin, maka kemudian Kan'an pun termasuk di antara orang-orang yang dibenamkan, yang ditenggelamkan oleh Allah SWT. Setelah itu Nabi Nuh menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memohon kepada Allah agar putranya diselamatkan dengan alasan innahu min ahli. Ya Allah, sesungguhnya Kan'an adalah min ahli, termasuk dari keluargaku, termasuk dari kerabatku, termasuk dari familiku, bahkan dia adalah kerabat dekat karena hubungannya adalah anaknya. Dan adalah janji Allah adalah hak. Janji Allah itu adalah hak. Allah SWT akan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman di atas permukaan bumi waktu itu. Dan Allah SWT kemudian menjelaskan kepada Nabi Nuh tentang ukhuwah, tentang hubungan famili, tentang hubungan kekerabatan, tentang hubungan persaudaraan yang hakikat. Allah SWT menegur kepada Nabi Nuh, wa Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, sesungguhnya dia itu bukan termasuk keluargamu. Padahal putranya, tetapi Allah SWT menyebutkan bahwa dia bukan termasuk keluarganya Nabi Nuh. Apa alasannya? Innahu amalun ghairu salih, karena amalan yang dilakukan oleh dia adalah amalan bukan amalan orang-orang yang soleh. Dia bukan termasuk orang-orang yang beriman. Dia bukan termasuk orang-orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah SWT dengan beribadah kepadanya semata. Bukan. Maka jangan engkau meminta kepadaku ya Nuh sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, sesuatu yang kamu tidak tahu, maka jangan kau minta kepadaku. Dari ayat ini, para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, ditegaskan bahwa ukhuwah, persaudaraan yang hakikat adalah persaudaraan Islam, persaudaraan iman. Bahwa itulah ukhuwah, persaudaraan yang akan dibawa sampai di akhirat. Meskipun tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah menjadi famili, tidak pernah menjadi kerabat, tapi bertemu dengan seorang muslim mukmin, maka sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun, adalah orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Rasulullah menyebutkan dalam apa yang tadi telah kita sebutkan, al muslimu akhul muslim, adalah seorang muslim yang satu itu sebagai saudara muslim yang lainnya.
Berarti Syekh Abdullah ibn Abdul Hamid Al-Athari di dalam buku akidah yang kita baca ini, beliau menyapa kita sebagai seorang saudara. Menyapa kita sebagai seorang saudara, yaitu akh fil Islam, saudara sesama Islam. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan bahwa apa yang akan disebutkan oleh beliau dalam kitab ini adalah mukhtasarah. Mukhtasarah itu adalah ringkasan. Ringkasan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun ringkasan ternyata juga cukup tebal. Meskipun ringkasan ternyata juga cukup tebal. Bagaimana yang tidak ringkas? Nah, qad hamala ala jam'ihi wa kitabatihi ma ta'ishu al-ummatu al-islamiyatul yawma min tafarruqin wa ikhtilafin yatamassalani fil firaqi al-mu'asirati. Sungguh, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini telah membawa, yaitu dikumpulkannya akidah ini dan dituliskannya akidah ini, membawa memuat masalah-masalah yang umat Islam di zaman atau di masa ini sedang hidup di atas masa tersebut. Bagaimana masa umat Islam hidup di hari-hari kita sekarang ini, di masa kita sekarang ini? Min tafarruqin, dari banyaknya tafarruq, berpecah belahan, wa ikhtilafin, dan banyaknya perselisihan. Seorang muslim yang satu berselisih dengan muslim yang lain. Seorang yang beriman yang satu berselisih dengan seorang yang beriman yang lain. Bahkan sejumlah muslim mukmin yang satu berkelompok mereka berbeda dengan sejumlah muslim dan mukmin yang satu yang mereka juga berkelompok dalam kelompok-kelompok yang lainnya. Maka itulah yang dimaksud dengan tafarruq, yaitu berpecah belahan. Yatamassalani fil firaqil mu'asirati, yang terwujud perpecah belahan dan perselisihan yang ada itu nampak nyata dalam berbagai kelompok yang ada di zaman-zaman kita sekarang ini. Wal jama'ati al marju al mawjudati fis sahati, dan terwujud, dan kita akan mendapati benar-benar bahwa ada perpecah belahan, ada perselisihan di antara kaum muslimin dengan adanya kelompok-kelompok jamaah-jamaah al mawjudah yang ada fi sahati, di masyarakat atau di lapangan masyarakat kaum muslimin. Kullun, di mana masing-masing dari kelompok-kelompok yang ada itu yad'u ila aqidatihi, mengajak umatnya untuk mengikuti akidahnya. Masing-masing mengajak umatnya untuk mengikuti akidahnya, yaitu akidahnya kelompok-kelompok tersebut, akidahnya kelompok yang berpecah belah tersebut, wa manhajihi, dan setiap kelompok itu pun menyeru umatnya untuk mengikuti manhaj atau metode berislam, atau yaitu cara berislam menurut yaitu masing-masing kelompok yang ada. Wa yuzakki jama'atihi wa yuzakki jama'atahu, dan masing-masing mentazkiyah atau merekomendasikan dan melegalitas, memberikan legalitas atas benarnya, atas tepatnya jama'atahu, yaitu jamaah atau kelompoknya masing-masing. Dan ini memang kenyataan, dan ini memang yang nampak ada. Tidak ada satupun kelompok di tubuh umat Islam ini melainkan mereka adalah mentazkiyah, menetapkan kepada pengikutnya bahwa kelompoknya adalah yang paling benar, kelompoknya adalah yang di atas hak. Semua diajak untuk mengikuti cara berislam yang demikian yang benar, akidah yang lurus adalah demikian. Tapi kenyataannya banyak di antara umat yang tidak tahu bahwa sesungguhnya perpecah belahan yang ada itu membawa mereka menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang tidak banyak dimengerti oleh umat Islam, oleh saudara-saudara kita kaum muslimin.
hatta ikhtalatal amru 'alan nas. Saking semua mengajak kepada akidahnya, mengajak kepada metodenya, masing-masing mengaku yang paling benar, maka perkaranya pun menjadi ikhtilat, menjadi yaitu bias bagi manusia, sehingga orang yang namanya muslim pun tidak mengerti lagi mana yang benar dari agama ini, dari mana yang menyimpang, mana yang lurus dari agama ini, dari mana yang menyesatkan atau yang sesat. Manusia tidak lagi tahu, manusia tidak lagi mengerti, karena perkara yang sudah menjadi bias. Makanya kita tidak boleh ikut-ikutan bias di dalam menilai mana yang hak, mana yang batil. Karena ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari masa ke masa, dari yaitu zamannya para sahabat yang imamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu, sampai nanti hari kiamat, mereka saling mewariskan ajaran. Namanya diwariskan berarti akan tetap terjaga dari zaman itu sampai nanti hari kiamat. Dari zaman itu sampai nanti hari kiamat tetap terjaga. Kenapa? Karena ajarannya adalah diwariskan. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat mewariskan kepada para tabi'in, tabi'in mewariskan kepada tabi'ut tabi'in. Di zaman imam-imam kita yang terkenal, imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam kemudian Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka mewariskan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya diwariskan seterusnya. Karena ilmu yang diperoleh para ulama adalah warisan. Ilmu yang dimiliki oleh para ulama adalah warisan. Sebagaimana ulama yang sesungguhnya adalah pewaris. Ulama adalah para pewaris. Disebutkan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya wal anbiya'u lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama itulah pewaris para nabi. Ilmunya para ulama adalah sekedar mewarisi ilmunya para nabi. Mereka penjaga. Mereka adalah orang-orang yang menjaga ilmu yang Allah azza turunkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah SWT berjanji dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya sungguh kami yang menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran, dan sungguh niscaya kami akan menjaganya. Di antara penjelasan para ulama bagaimana Allah SWT menjaga agamanya adalah dengan diwariskannya ilmu ini kepada ulama-ulama, kepada para ulama. Dan begitulah para ulama menggariskan ilmu-ilmu yang mereka warisi dari para ulama yang terdahulu di kitab-kitab mereka. Dan kitab-kitab itulah yang diwariskan oleh para ulama kepada ulama-ulama yang setelahnya. Sehingga hendaknya kita mengenali ulama-ulama kita. Kita hendaknya mengenali ulama-ulama kita, yaitu ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga kita mengkaji kitab-kitab mereka, sehingga kita pun akan bisa mewarisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga tidak menjadi bias bagi pandangan kita mana yang hak dari yang batil, mana yang lurus dari yang menyimpang, sehingga nampak jelas bagi kita. Sebagaimana apa yang senantiasa kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kepada saya agar saya bisa melihat. Arina, tunjukkanlah kepada kami dengan pandangan mata saya bahwa yang hak ini adalah nampak di mata saya benar-benar hak. Kemudian anugerahkan kepada saya agar saya bisa mengikuti yang hak ini. Dan tunjukkanlah ya Allah dalam pandangan saya bahwa yang batil itu pun adalah nampak batil.
dan anugerahkan kepada saya agar saya bisa menjauhinya. Maka ini hendaknya kita senantiasa minta. Hendaknya kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu hendaknya kita mengkaji kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga kita akan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla mengerti dan memahami mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang benar, akidah yang lurus, sehingga tidak menjadi bias perkara akidah bagi kita semuanya. Waffaqanallahu wa iyyakum, amin. Wa asbahu fi hayratin min amrihim, dan jadilah manusia karena mereka bias melihat, tidak bisa membedakan mana yang hak dari yang batil, karena masing-masing mengatakan kami adalah yang hak. Yang berwarna ini mengatakan kami yang hak, yang berwarna itu yang kami mengatakan ia adalah yang hak. Yang berbaju ini mengatakan kami yang hak, yang berbaju itu kami mengatakan inilah yang hak. Akhirnya manusia tidak lagi bisa melihat mana yang hak dari yang batil, mana yang lurus dari yang menyimpang. Fasbahu fi hayratin, sehingga mereka pun menjadi kebingungan, min amrihim, dari perkara mereka. Kalau bingung dalam hal mencari uang, mencari duit itu mudah. Kita tinggal datang kepada ahli, orang yang bisa memberikan kepada kita penjelasan dan uraian bagaimana cara berusaha yang cepat atau yang tak banyak mengeluarkan tenaga tapi menghasilkan uang. Dan ini adalah masalah yang ringan. Paling-paling kalau tidak dapat uang itu tidak bisa makan, tidak bisa minum. Intinya adalah kelaparan. Setelah kelaparan, apabila ada orang yang mereka itu iba, diberi makan, diberi minum, selesai. Tapi yang menjadi masalah di sini, bagaimana manusia itu menjadi kebingungan min amrihim, dan amr atau perkara mereka bukan perkara uang, bukan perkara makan, bukan perkara minum, tapi perkara akidah. Perkara akidah, perkara din yang dikatakan oleh para ulama bahwa akidah, iman, tauhid, perkara agama ini adalah lebih sangat kebutuhan kita dibandingkan kebutuhan kita kepada makan dan minum. Karena akidah itu makanannya hati. Akidah itu adalah giza, gizinya ruh. Dan orang itu dikatakan hidup jika hati dan rohnya hidup. Kalaulah orang itu jasadnya dia itu hidup, tapi kalau hati dan rohnya mati, maka sesungguhnya dia adalah mayat-mayat yang sedang berjalan. Dia adalah memenuhi bumi. Tidak ada faedah, tidak ada manfaat yang timbul dari orang yang tidak hidup hatinya, tidak hidup rohnya. Dan orang akan dikatakan hidup jika hidup hati dan hidup rohnya. Dan hidupnya hati dan hidupnya roh adalah dengan iman. Hidupnya hati dan hidupnya roh dengan tauhid, dengan akidah. Oleh karenanya apabila orang itu akidahnya lurus, tauhidnya benar, imannya sempurna, kalau seandainya dia kelaparan mati, maka kemana dia itu muaranya? Ke surga Allah. Ibaratnya dia disegerakan oleh Allah SWT menuju surganya. Dikubur dia diberi nikmat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meskipun di dunia dia kelaparan, kemudian mati jasadnya, sekedar jasadnya yang mati. Tetapi jika seseorang mati hati dan mati rohnya, tidak ada iman dalam hatinya, tidak ada iman dalam rohnya, na'udzubillah. Kalau seandainya orang yang seperti ini kelaparan kemudian mati, maka sesungguhnya dia dibinasakan di dunia dengan kelaparan tersebut. Kemudian dia disegerakan menuju azabnya Allah tabaraka dikubur, sebelum nanti dia itu akan diazab oleh Allah di dalam neraka, na'udzubillah minan nar. Sehingga kebutuhan kita terhadap materi-materi akidah, materi-materi iman, materi-materi tauhid yang itu akan menghidupkan hati dan menghidupkan ruh jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan kita daripada mencari makan, mencari minum. Jauh lebih besar hajat kita untuk menghidupkan ruh dan menghidupkan hati ini. Kalau orang misalnya dia itu hidup jasadnya, dia hidup jasadnya, tapi rohnya tidak hidup, apa makanan yang dia dapatkan?
Maka yang dia dapatkan adalah yang haram. Minuman yang dia dapatkan pun minuman yang haram. Bagaimana orang yang setiap saat dia itu makan dan minum dari yang haram? Apakah ada faedahnya untuk jasad dia? Sedikit pun tidak bermanfaat, kecuali dia semakin akan memberatkan jasadnya. Tidaklah ada yaitu satu pun daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mana bata an haramin fannaru aulabi." Daging yang mana saja yang tumbuhnya dari perkara yang diharamkan, fannaru aulabi, maka neraka Allah SWT lebih berhak untuk membakarnya. Setiap saat dia minum yang haram, setiap saat dia makan yang haram. Kenapa dia minum yang haram, dia makan yang haram? Karena dia tidak ada iman dalam hatinya, tidak ada kehidupan dalam ruhnya, sehingga dia tidak tahu mana yang batil, mana yang hak, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan Allah SWT akan memintai pertanggungjawaban kepada orang yang tidak beriman ini. Setiap seteguk, setiap sesuap apa yang dia masukkan ke dalam mulutnya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Karena sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman tidak sedikit pun berhak atas apa yang Allah SWT turunkan berupa nikmat dan karunia di dunia, yang ada di tanah, yang ada di air, yang ada di antara langit dan bumi sekalipun. Tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman, tetapi itu diberikan semata-mata kepada orang-orang yang beriman. Sehingga apabila orang tidak beriman, seteguk dan sesuap nasi yang dia makan, selama dia itu makan, selama dia minum, berarti dia menumpuk-numpuk dosa. Seolah-olah dia persiapkan setiap hari dia menumpuk-numpuk kayu bakar yang nanti akan membakar dia di neraka. Naudzubillah. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau manusia menjadi kebingungan, tidak tahu mana yang hak dari yang batil, tidak tahu mana yang lurus dari yang menyimpang tentang masalah akidah, tentang masalah iman, berarti perkaranya sudah luar biasa. Perkaranya luar biasa. Bukan sekedar hal ini hal wajar, hal biasa sudah. Bukan, tetapi perkaranya luar biasa. Karena apa yang kita sebutkan tadi, bagaimana hidupnya seseorang yang sesungguhnya adalah hidupnya hati dan hidupnya ruh mereka. Man yattabi'un, sehingga manusia di hari-hari atau di masa kita hari ini kebingungan tentang masalah agama mereka. Siapa sesungguhnya yang mereka hendaknya mengikuti? Siapa sesungguhnya yang mereka, yang manusia itu hendaknya mengikutinya? Itu siapa di antara orang yang menyeru kepada kelompok-kelompok ini? Kelompok fulan mengajak orang, katanya inilah yang benar. Kelompok fulan yang lain mengajak manusia, katanya ini adalah yang benar. Sehingga manusia kebingungan. Saya ini ikut siapa saya ini? Siapa yang saya jadikan panutan ini? Wa biman yaqtadun, dan kepada siapa kami ini harus mencari teladan? Siapa yang harus kami teladani? Begitulah kiranya di saat kita hidup di zaman atau di saat sekarang sudah nampak hal tersebut dan sudah pernah kita mendapatinya. Oleh karenanya yang selamat adalah orang yang Allah berikan taufik kepadanya. Orang yang diberi taufik oleh Allah adalah orang yang selamat. Oleh karenanya kita kaji masalah akidah. Kita kaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari awal majlis ini sampai nanti Allah memberikan taufik kepada kita bermajlis dalam hal akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, dalam rangka agar kita tidak termasuk orang-orang yang kebingungan, agar kita tidak termasuk orang-orang yang kebingungan mengikuti siapa kita ini dan menteladani siapa kita di dalam beragama. Tidak lain tidak bukan kita mengikuti para ulama, kita menteladani para ulama yang mengajarkan dan telah menteladankan kepada kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan dalil-dalil dan hujjah-hujjahnya. Dilanjutkan oleh Syekh Abdullah ibn Abdul Hamid Al-Athari, walakin walillahil hamdu,
Akan tetapi dan segala puji milik Allah. Lam yu'dam walan yu'dam al khairu fi hadhil ummah. Tidak akan pernah sirna dan selama-lamanya tak akan pernah sirna. Kebaikan-kebaikan itu tetap ada di umat ini. Akan tetap ada kebaikan di umat ini. Sebagaimana tadi yang telah kita singgung. Bagaimana hal itu ada? Karena la tazalu ta'ifatun minha mutamassikatan bil huda wal haqqi ila qiyamis saati. Karena kata beliau akan senantiasa ada sejumlah kaum muslimin, meskipun mereka berpencar di negeri-negeri yang berbeda-beda, meskipun adanya mereka adalah di penjuru-penjuru negeri yang berjauhan, tapi tetap akan ada sejumlah kaum muslimin, sejumlah orang-orang yang beriman minha di antara umat ini mutamassikatan bil huda wal haqqi ila qiyamis saah, yang terus berpegang teguh, yang terus berpegang teguh bil huda, dengan hidayah yang Allah SWT perintahkan kepada Rasul untuk mengajarkan kepada umat. Karena Allah sudah mengajarkan, Allah SWT perintahkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasalam dengan membawa al-huda ini. Dengan membawa al-huda, Allah SWT berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda wa dinil haqqi, dan dengan membawa agama yang hak. Maka di antara umat ini sampai hari kiamat senantiasa tetap ada kaum muslimin, sejumlah orang-orang yang beriman, yang mutamassikah, yang berpegang teguh dengan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah, dan yang berpegang teguh dengan dinul haq yang dibawa oleh Rasulullah, yang dahulu pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, yang dahulu pernah diajarkan oleh para sahabat kepada para tabi'in, yang diwariskan para tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai nanti kepada hari kiamat akan tetap ada. Sampai nanti hari kiamat akan tetap ada. Bagaimana berpegang teguh dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pegangi dengan tanganmu, ujungnya gigit dengan gerahammu. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah menggambarkan bagaimana gambaran orang yang harusnya itu berpegang teguh dengan agama ini, berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ini. Bagaimana beliau mewasiatkan, fa'alaikum bisunnati jazakallahu khair wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Maka aku wasiatkan kepada kalian, kata Rasul kepada para sahabat waktu itu, agar kalian, yaitu umat, berpegang teguh dengan sunnahku, berpegang teguh dengan al-huda, dan berpegang teguh dengan al-haq. Sunnahku ini pegang teguhlah kepadanya, dan sunnah para sahabatku maka pegang teguhlah sunnah para sahabatku ini. Bagaimana berpegang teguh itu? Para ulama mengatakan, ya tamassak, dipegang dengan kedua tangan erat-erat ibarat tali, dipegang dengan kedua tangan secara erat, kuat. Kemudian Rasul tidak mencukupkan bahwa anda berpegang teguh dengan agama atau dengan akidah itu cukup sekedar dengan tangan, tidak. Tetapi beliau melanjutkan, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geram kalian. Kata para ulama, ujungnya digigit dengan gigi geraham, kemudian talinya dipegang kuat dengan kedua tangan. Masya Allah, permisalan orang yang dia memegangi tali yang paling kuat itu seperti itu kondisinya. Kondisinya seperti itu. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap akan senantiasa ada di antara kaum muslimin, di antara orang-orang yang beriman itu sejumlah orang mukmin muslim yang mereka itu berpegang teguh dengan agama Allah, berpegang teguh dengan sunnah Rasul, dengan berpegang teguh yang sesungguhnya. Kama akhbara bidzalika an-nabiyyu
sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana hal itu telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, haitsu qala, di mana beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, la tazalu, tidak akan sirna, berarti akan tetap senantiasa ada. Tetap senantiasa ada. Ta'ifatun, sejumlah orang, sejumlah manusia, min ummati, dari umatku ini, zahirina 'alal haqqi, yang mereka adalah orang-orang yang unggul, 'alal haqqi, di atas al-haq. Mereka adalah orang-orang yang unggul di atas al-haq, sebagaimana yang Allah kehendaki dalam ayat, bahwa orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, yang berpegang teguh dengan ajaran Islam yang benar, maka mereka akan diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya firman yang tadi telah kita sebutkan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi, untuk apa? Yudhirahu 'ala dini kulli. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, dan dengan agama yang hak ini, yang membawa al-huda dan dinul haq. Untuk apa? Liyudhirahu 'ala dini kulli, agar Allah unggulkan siapa yang berpegang teguh dengan al-haq, yang berpegang teguh dengan al-huda yang dibawa oleh Nabi ini, 'ala dini kulli, di atas seluruh pemilik ideologi. Seandainya kita sekarang menghitung ideologi yang diajarkan oleh orang dan diikuti oleh manusia, maka akan berjumlah banyak ideologi yang ada. Masing-masing ideologi mengatakan ideologi kita ini yang unggul. Nah, ismo-ismo yang banyak diajarkan oleh orang dan diikuti oleh sebagian manusia. Terlepas dari banyak dan segedenya pengikut, yang jelas banyak ideologi dan banyak yang mengikuti. Dan Allah SWT hanya akan unggulkan agama Islam dan orang-orang yang muslim mukmin yang berpegang teguh dengan al-huda dan dinul haq yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga umatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berpegang teguh di atas yang hak, itulah yang mereka itu unggul. Yang mereka unggul. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka, tidak akan membuat nyali mereka kecil, tidak akan sanggup untuk memadaratkan mereka, man khadalahum, siapapun yang menelantarkan mereka. Menelantarkan berarti tidak mau peduli. Menelantarkan berarti menyerahkan kepada orang yang tidak suka. Kamu tahu itu? Ya. Nah, bagaimana menurutmu? Kalau itu tidak tepat, itu tidak jos, tidak tepat, itu begini, maka diserahkan. Tidak ditolong tetapi diserahkan. Kalau begitu, kenapa kamu diamkan? Maka hal yang demikian tidak sedikit pun memadaratkan, tidak membahayakan agama mereka, tidak membahayakan akidah mereka, tidak membahayakan tauhid mereka. Karena mereka orang yang berpegang teguh dengan yang hak, berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara mantap, sehingga mereka tidak lagi peduli apa alasannya kalian memusuhi kami, apa alasannya kalian itu tidak menyenangi kami, apa alasannya kalian itu menelantarkan kami. Sesungguhnya kami berpegang teguh dengan akidah yang benar, akidah yang kami warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kami warisi dari para sahabat, yang kami warisi dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalaupun kalian tidak menyenangi kami, kalaupun kalian menelantarkan kami, kalaupun kalian memusuhi kami, sesungguhnya kami tidak akan pernah yaitu berpindah sejengkal pun dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lihat bagaimana dahulu para sahabat ketika memperjuangkan akidah, memperjuangkan iman, taruhannya tidak sekedar rupiah,
untuk mereka perjuangkan iman, perjuangkan akidah. Begitu mereka tahu bahwa ini adalah akidah yang benar, akidah Islam adalah akidah yang benar, yang mengajak kita menghambakan diri kepada Allah. Ini adalah akidah yang lurus dan tidak membolehkan kita itu menghambakan diri di hadapan makhluk. Tidak patung dari batu, tidak patung dari kayu, tidak manusia, tidak setan, semuanya kita tidak dibolehkan. Ini adalah agama yang benar, karena yang menciptakan hanyalah Allah, yang mengatur adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi manfaat, yang mendatangkan madarat adalah Allah. Maka ini adalah agama yang benar, akidah yang lurus. Maka kita lihat bagaimana para sahabat memperjuangkan akidah yang benar, memperjuangkan tauhid yang murni, memperjuangkan Islam yang mereka ambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar berkorban harta, harta bagi mereka tak lagi dipentingkan, karena harta hanya menghidupkan jasad, sedangkan mereka sedang mencari kehidupan yang sesungguhnya. Mereka mencari kehidupan yang sesungguhnya, itu hidupnya hati dan hidupnya ruh dengan akidah yang benar dan dengan iman. Maka mereka bertaruhkan hartanya. Tak menjadi soal bagi mereka tentang masalah harta. Perniagaan ditinggalkannya. Kemudian peternakan yang mereka miliki ditinggalkannya. Rumahnya, pekarangannya ditinggalkannya. Bahkan sebagian kerabat yang tidak mau beriman ditinggalkannya. Mereka tinggalkan Makkah dalam keadaan tak membawa apapun. Mereka pergi menuju negeri yang lain yang belum pernah mereka menginjaknya, yang belum tahu siapa di sana nanti saudara atau famili saya, tidak ada. Itu ke Madinah dalam rangka mereka perjuangkan iman, perjuangkan akidah, perjuangkan tauhid. Bagaimana mereka kemudian diperintahkan Allah untuk berjihad? Taruhannya adalah mengorbankan nyawa. Taruhannya mengorbankan nyawa. Maka terkadang seorang anak harus membunuh pemusuh dengan bapaknya. Bagaimana seorang keponakan bermusuhan dengan pamannya dalam rangka mempertahankan akidah, mempertahankan iman. Maka apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang pembesar waktu itu, menelantarkan, yaitu tidak menghiraukan, bahkan menyerahkan kepada orang yang membenci, bahkan memusuhi, tidak sedikit pun membuat para sahabat waktu itu bergeser meskipun sejengkal dari akidah yang benar. Tidak membahayakan iman mereka, tidak membahayakan yaitu akidah mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT akan menjaga iman, menjaga Islam, agama yang hak ini, dengan diwariskan ilmu tentang Islam, tentang iman ini kepada para ulama. Dan barang siapa yang berada di atasnya, Allah pun akan unggulkan. Allah pun akan unggulkan. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Sampai datang apa yang Allah tetapkan. Itu datangnya menjelang hari kiamat. Sampai yaitu Allah tetapkan perkara yang datang nanti menjelang hari kiamat. Wa hum kadzalik, dan keadaan mereka tetap seperti itu, tidak pernah berubah. Sebagaimana dahulu para sahabat berada di atas akidah yang benar, mereka berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan akidah yang baik, berpegang teguh dengan iman, berpegang teguh dengan tauhid yang lurus. Maka sampai nanti hari kiamat pun ada sebagian kaum muslimin yang mereka keadaannya tetap seperti itu. Oleh karenanya hendaknya kita mencari siapa di antara kaum muslimin ini yang berpegang teguh di atas al-haq ini. Siapa di antara umat Nabi yang dia itu berpegang teguh dengan sunnah beliau, yang berpegang teguh dengan dinul haq, yang berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya, ini siapa? Maka hendaknya kita bergabung, meskipun tidak pernah berjumpa, tapi kita harus mewarisi ajaran mereka. Sekali lagi kita katakan, umat Nabi yang berpegang teguh dengan agama yang benar ini, mereka bukan yaitu sekelompok, maknanya adalah berkumpul. Tidak hanya ada di satu negeri, tidak. Di negeri-negeri, di penjuru negeri kaum muslimin, ada orang-orang yang sifatnya berpegang teguh dengan agama Allah, meskipun mereka berpencar di negeri-negeri kaum muslimin yang berbeda-beda dan berjauhan.
tetapi Rasul tetap menyebut mereka adalah sejumlah sebagian dari umat beliau. Sejumlah sebagian dari umat beliau. Oleh karenanya hendaknya kita mengenali mereka dan hendaknya kita mengikuti apa yang diserukan oleh mereka. Wa qala, dan juga telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masalu ummati masalul matari la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan umatku ini seperti air hujan yang tidak diketahui apakah air hujan yang pertama-tama turun yang membawa kebaikan, apakah yang akhir-akhirnya turun yang membawa kebaikan, tidak diketahui. Artinya apa? Bahwa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari awalnya yaitu para sahabat sampai nanti yang paling terakhir menjelang hari kiamat membawa kebaikan-kebaikan. Tidak ada bedanya antara yang pertama dengan yang nanti datangnya belakangan. Semuanya membawa kebaikan. Kebaikan untuk pribadi-pribadi mereka, kebaikan untuk keluarga mereka, kebaikan untuk masyarakat mereka. Begitulah yaitu kaum muslimin yang berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa min huna, dan dari sini kata beliau Syekh Abdullah Ibn Abdul Hamid Al-Athari, wajib alaina at-ta'arrufu ala hadhihi at-ta'ifatil mubarakati. Wajib bagi kita untuk kita mengenali sejumlah umat beliau yang diberkahi ini. Sejumlah umat beliau yang diberkahi ini, kita wajib mengenalinya. Seperti apa sifat dan karakter ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka bawa itu seperti apa. Dengannya kita akan jadikan yaitu pijakan, kita jadikan pondasi kita untuk membangun agama kita. Dan dengannya kita akan berpegang teguh sebagaimana mereka telah berpegang teguh dengan akidah yang benar yang diberkahi tersebut. Allati taltazimu al-islam as-sahihah, yaitu sejumlah umat yang diberkahi yang mereka adalah berpegang teguh dengan Islam yang benar ini. Berpegang teguh dengan Islam yang benar ini. Alladzi jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang benar itu Islam yang mana? Yaitu Islam yang datang bersamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah Islam yang hak. Wa tabbaqahu jailus sahabati ajilus sahabati wat tabi'ina wa atba'ihim bi ihsanin. Dan Islam yang telah diterapkan, Islam yang telah diterapkan oleh generasi para sahabat dan yang telah diterapkan oleh generasi para tabi'in. Tabi'in adalah pengikutnya para sahabat. Wa atba'ihim bi ihsan, dan yang telah diterapkan oleh pengikut mereka, pengikut sahabat dan pengikut para tabi'in bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik, dengan kepatuhan, dengan ketaatan, mewarisi dengan baik. Maka mereka itulah orang-orang yang telah benar-benar di atas Islam yang Allah SWT ajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk dari golongan mereka. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, wa hadhihi al-jama'atu hiya al-firqatun najiyatu. Dan perlu diketahui bahwa sejumlah manusia yang mereka itu berpegang teguh dengan Islam yang benar itu adalah al-firqah an-najiyah. Sejumlah manusia dari umat Rasulullah najiyah, yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, yang diselamatkan dari neraka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjamin dari umat beliau selamat dari neraka, kecuali sejumlah kaum, sejumlah umat dari umat beliau ini yang berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang dijamin, mereka-mereka yang oleh Allah SWT diberi sifat, mereka adalah orang-orang yang akan diselamatkan dari neraka.
wa ta'ifatul mansuratu, dan ketahuilah bahwa sejumlah umat yang berpegang teguh dengan agama Islam yang hak atau yang benar ini adalah sejumlah manusia al-mansurah yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang itu ditolong oleh Allah, kira-kira masihkah ada yang sanggup memadaratkan orang tersebut? Tidak akan ada madarat bagi orang yang Allah yang telah menolongnya, dan tidak akan pernah dikalahkan satu umat yang Allah SWT menolongnya. Maka tentu keadaan yang demikian adalah keadaan yang paling baik, yang paling diharapkan, yaitu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah ditolong oleh Allah melainkan mereka-mereka yang beriman, yang imannya adalah iman para sahabat, yang imannya adalah sebagaimana imannya para tabi'in, yaitu iman yang awal-awal yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana janjinya Allah tabaraka wa ta'ala, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah kewajiban kami akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman, yang benar imannya. Wa tusafu hadhil firqatu bi ahli sunnati wal jamaati wa ahli hadis, dan sejumlah umat Nabi yang berpegang teguh dengan agama yang benar ini diberi sifat pula dengan al-firqah lah, diberi sifat pula bi ahli sunnati wal jamaah, diberi sifat sebagai ahli sunnah wal jamaah, sebagai ahli sunnah wal jamaah. Siapa itu ahli sunnah wal jamaah? Ahlinya agama Allah, ahlinya sunnah Rasulullah wal jamaah, dan yang tidak meninggalkan sejumlah kaum muslimin di atas agama yang benar, meskipun mereka itu berjauhan tempatnya, meskipun berbeda negerinya, meskipun lain bangsanya atau kebangsaannya, selagi dia adalah orang-orang yang mengenali sunnah Nabi, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka dia adalah ahlus sunnah. Selagi dia tidak meninggalkan kaum muslimin yang mereka adalah berada di atas sunnah, berarti dia adalah murtad, meninggalkan Islam, maka dia adalah ahlul jamaah. Oleh karenanya kaum muslimin, orang-orang yang beriman, yang berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah ini, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wa ahlil hadis, dan mereka juga diberi sifat sebagai ahlil hadis. Kenapa? Karena sesungguhnya ajaran sunnah Rasul itu diketahui dan dikenali dengan hadis-hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ahlil athari wal ittiba, dan mereka juga diberi sifat dengan sebutan ahlul athar, orang muslim mukmin yang mereka beragama dengan riwayat, yang beragamanya berdasarkan riwayat, bukan dengan berdasarkan eksperimen, bukan yaitu percobaan atau penemuan-penemuan, bukan hasil pemikiran, bukan yaitu mimpi, bukan. Tetapi mereka beragama dengan adanya riwayat-riwayat. Kenapa kamu kok melakukan sholat 4 rakaat sholat duhur? Karena hadisnya begini riwayatnya. Maka kami tidak bisa melakukan kecuali seperti ini. Kenapa kamu itu kalau puasa, kok berbukanya itu setelah terbenam matahari? Karena riwayatnya jelas begini. Maka kami pun beragama dengan riwayat yang ada. Kenapa anda puasanya kok siang hari, pada siang itu panas? Kan enak kalau malam hari kita puasa, siangnya kita bisa bekerja. Karena datangnya riwayat seperti ini. Kami tidak bisa beragama kecuali dengan keterangan dalil, dengan keterangan riwayat. Maka itulah ahlul athar, membangun akidahnya dengan riwayat, membangun ibadahnya dengan riwayat, membangun adab dan akhlaknya dengan riwayat. Wal ittiba, dan mereka juga disebut ahlul ittiba, orang yang sifatnya mengikuti saja, orang yang mengikuti siapa? Pendahulunya. Sebagaimana Allah SWT hanya menanggung keridhaan akan diberikan kepada orang yang sifatnya ittiba, kepada kaum yang sifatnya adalah ittiba, yaitu mengikuti saja. Adapun orang yang dia tidak ittiba, tidak mengikuti, berarti tidak manut dengan yang pendahulunya. Tidak manut dengan pendahulunya, maka Allah tidak menanggung memberikan keridhaan kepada mereka.
Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Adalah orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama berislam. Siapa itu? Para sahabat. Minal muhajirin wal ansar, yaitu kalangan sahabat muhajirin dan kalangan sahabat ansar. Itulah orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama berislam. Dan Allah menyebutkan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang ittiba kepada mereka, orang-orang yang mengikuti mereka, yang ittiba kepada mereka bi ihsan dengan baik, maka Allah janjikan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah akan ridho kepada mereka sebagaimana mereka kelak akan puas akan apa yang Allah berikan kepada mereka di surga. Sehingga para bapak, para ibu, ahlus sunnah wal jamaah disebut juga dengan ahlul ittiba. Orang yang mengikuti karena agama ahlus sunnah wal jamaah dibangun di atas ittiba, mengikuti akidahnya para sahabat, mengikuti ibadahnya para sahabat, mengikuti adab dan akhlaknya para sahabat, mengikuti cara berdakwahnya para sahabat. Begitu di dalam berislam. Wahum, dan mereka adalah man kanu ala ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Sehingga intinya mereka adalah orang-orang yang keadaan agama mereka, keadaan sistem metode mereka berislam seperti apa yang dahulu para, yaitu nabi dan para sahabatnya pernah berada di atas agama, pernah berada di atas sistem dan metode agama tersebut. Bagaimana dahulu para sahabat berakidah, bagaimana dahulu para sahabat beribadah, bermuamalah, beradab, berakhlak. Maka orang yang datang belakangan, jika keadaan akidahnya, keadaan ibadahnya, keadaan adab dan akhlaknya, kemudian keadaan muamalahnya dibangun di atas apa yang dahulu para sahabat membangun akidah mereka, mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka itulah orang-orang yang oleh Allah diberi jaminan ditolong. Mereka orang-orang yang diselamatkan dari neraka. Mereka adalah ahlus sunnah, mereka adalah ahlul jamaah, meskipun mereka tidak berkumpul di satu tempat. Tentunya orang muslim mukmin yang baik tidak hanya sekedar di negeri kita, tidak sekedar di Indonesia, tentunya tidak sekedar di Pulau Jawa, tentunya tidak sekedar di Jawa Timur, tentunya tidak sekedar di Jombang, tapi berpencaran ada di seluruh penjuru bumi. Meskipun mereka sendirian di negerinya, kalau seandainya mereka itu berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di atas ibadah Ahlussunnah wal Jamaah, di atas adab dan akhlak Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka adalah ahlul jamaah. Mereka adalah ahlul jamaah meskipun mereka sendirian. Begitulah yang disebutkan oleh Abdullah ibnul Mubarak rahimallahu ta'ala, seorang tokoh dari kalangan tabi'in kibar, di saat beliau menyebutkan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Untuk anda dikategorikan al-jamaah itu, maka jamaah adalah selagi sesuatu itu wafaqal haq, selagi perkara anda tepat sebagaimana yang hak, maka anda itu adalah al-jamaah meskipun anda sendirian. Meskipun anda sendirian, maka tetap anda adalah ahlu al-jamaah. Ja'alanallahu wa iyyakum jami'an min ahli sunnati wal jamaati. Allahumma amin. Demikian para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah ibn Abdul Hamid Al-Athari dalam kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Shalih Ahli Sunnati wal Jamaah yang bisa kita bacakan dan yang bisa kita terangkan. Semoga Allah SWT memberikan manfaat yang banyak atas apa yang bisa kita pelajari di petang hari ini. InsyaAllah ta'ala untuk yang selanjutnya kita akan bacakan keterangannya pada pengajian kita di petang-petang yang akan datang. Wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebagaimana biasa, sebelum diakhiri pengajian, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ya. Dari awal-awal jika seseorang mendapati perbedaan akidah meskipun famili, maka persaudaraan yang pecah belah. Barakallahu fiik. Tadi dijelaskan hakikat ukhuwah adalah ukhuwah iman, ukhuwah Islam. Apabila ada perbedaan akidah dalam satu keluarga, maka hakikat ukhuwahnya adalah pecah. Maksudnya ukhuwah iman tidak ada padanya. Bukan berarti kita boleh memecahkan atau memutuskan kekerabatan. Bukan berarti dibolehkan memutus tali silaturahim. Akan tetapi dalam hal ini adalah pecahnya ukhuwah iman. Artinya tidak ada hubungan ukhuwah iman antara kita dengan saudara meskipun itulah kerabat yang berbeda akidah. Dan yang ada adalah hubungan rahim, sehingga tetap diperintahkan untuk apa? Bersilaturahim. Dan di antara maksud dan tujuan silaturahim adalah untuk apa? Membagi kebaikan. Dan sebaik-baik kebaikan adalah mengentaskan saudara yang kufur menuju iman. Begitulah dahulu seorang sahabat datang kepada Nabi mengadukan perihal orang tuanya yang masih musyrik. Mengadukan tentang orang tua yang masih musyrik. Ya Rasulullah, apakah boleh saya itu bersilaturahim kepada orang tuaku yang masih musyrik? Kata Nabi, dibolehkan. Kenapa? Karena hubungannya adalah hubungan rahim. Bukan berarti kalau pecah ukhuwah itu harus bermusuhan. Memang bermusuhan, yaitu akidahnya. Tetapi kekerabatan silaturahimnya tetap Allah perintahkan untuk dijalin. Tetap diperintahkan untuk dijalin. Bahkan silaturahim yang paling baik bagi yang mendapati perbedaan akidah adalah mengentaskan saudara yang beda akidah tadi untuk menuju akidah yang benar. Itu tidak bisa dihargai. Ibaratnya orang itu memerdekakan budak. Seandainya saudaranya itu adalah budak, dia merdekakan. Itu ibaratnya. Seandainya saudaranya menjadi budak, kemudian dia merdekakan, itu adalah permisalannya. Kalau seseorang bisa mengentaskan saudaranya yang berada di atas akidah yang berbeda, yang tadinya kafir menuju kepada iman, yang tadinya tidak muslim menuju kepada Islam, maka itu dianjurkan, sebagian itu diperintahkan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, zat yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan sambunglah silaturahim. Dan sambunglah silaturahim. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ibunya waktu itu masih kafir. Dia sudah masuk Islam. Tidak henti-hentinya Abu Hurairah itu menyambung silaturahim. Yang dia paling utamakan dalam silaturahim adalah bagaimana menjadikan ibunya ini mau bertobat dan masuk Islam. Sehingga dia pun berusaha setiap hari, setiap saat dia itu mendakwai ibunya. Dicari hatinya, diambil hatinya supaya dia itu senang dengan Islam dan mau masuk Islam. Ternyata upayanya Abu Hurairah menurut dia adalah perkara yang besar, sehingga dia itu tidak mudah. Sehingga dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diadukan permasalahannya, disampaikan kepada Nabi, kemudian meminta, ya Rasulullah, doakan agar ibuku mau masuk Islam. Maka Rasul mendoakan, dan Rasul itu doanya mustajab. Maka kemudian Abu Hurairah pulang. Ketika pulang ternyata ibunya mau masuk Islam dengan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu Abu Hurairah sampai di rumah, ibunya meminta, antarkan aku kepada Rasulullah. Antarkan aku kepada Rasulullah. Itulah silaturahim yang paling afdal, yaitu mengupayakan bagaimana supaya saudara yang masih dalam akidah yang berbeda
mau mengikuti iman, mau mengikuti Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Ibu-ibu, ada yang bertanya ibu-ibu? Ibu-ibu ini masih ada apa sudah pulang? Baik, barakallahu fiik. Jika tidak ada, kita cukupkan pengajian kita sampai di sini. Wabillahi taufiq walhidayah wa ridha walinayah wa salawatullah wa sallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.